Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin wa ala ali kullin wa ala sairi salihin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat diberikannya pengetahuan tentang agama ini. Karena ilmu adalah merupakan sumber segala kebaikan. Bahkan dia adalah pintu seluruh amal-amal yang mulia. Orang yang beramal tanpa ilmu, dia akan tersesat dengan amalnya. Orang yang berfatwa tanpa ilmu, jika dia benar dalam fatwanya, maka dia tetap berdosa. Apalagi dia berfatwa dengan tidak benar. Berbeda dengan orang-orang yang berilmu dari kalangan ulama-ulama murabbaniyin. Mereka berfatwa setelah mereka berijtihad, bersungguh-sungguh di dalam menentukan sebuah hukum, lalu fatwa mereka salah, mereka dapat satu pahala. Kalau benar, mereka dapat dua pahala. Itu perbedaan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Dan ilmu ini Allah tidak peruntukkan untuk para raja dan orang-orang kaya saja. Bahkan raja-raja yang zalim atau mereka yang memiliki kekuasaan tetapi berbuat semena-mena, Allah cabut ilmu dari dada-dada mereka. Sehingga mereka ada kalanya dihancurkan oleh kebodohannya sendiri. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah, wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkini muttafiqani. Nassun min kitabin aw min sunnatin wa tabibu dzakal alimu rabbani. Kejahilan adalah penyakit yang dapat membunuh pemiliknya. Obatnya cuma dua, yaitu nas yang diambil dari kitab dan sunnah, serta
tabibnya. Tabib itu yang tahu resepnya, yaitu ulama Rabbani. Coba antum lihat bagaimana kebodohan bisa menghancurkan pemiliknya. Sehancur-hancurnya. Contoh Fir'aun. Fir'aun itu kelihatan cerdas, kelihatan kaya. Tapi kebodohannya terhadap tauhid, kebodohannya terhadap agama yang benar yang dibawa oleh Nabi Musa, sekaligus egoisnya dan kezalimannya menghancurkan dia sendiri. Di mana Fir'aun mati? Di laut. Bisakah Fir'aun mengirim bala tentara saja untuk mengejar Nabi Musa tanpa dia harus ikut? Bisa enggak? Dia pemimpin, dia orang kaya, dia punya banyak anggota. Tapi dia ikut serta enggak waktu itu? Apa yang mendorong dia ikut serta? 3 hal. Kebodohan, emosi yang meluap-luap, dan syahwat yang sangat besar. Hasrat yang begitu besar untuk membunuh Nabi Musa. 3 perkara ini selalu menghancurkan orang-orang yang berkuasa. Ya enggak? Raja Abraha yang mau menghancurkan Ka'bah, bisa enggak dia kirim pasukan bergajah tanpa dia ikut? Bisa. Ya enggak? Tapi dia ikut serta. Apa yang membunuhnya? Kebodohan dan emosinya yang meluap-luap. Dan dia merasa tidak mungkin dikalahkan. Dan kebodohan. Maka bersyukurlah kepada Allah masih bisa duduk di majelis Al-Quran meskipun banyak yang tidak dipahami. Nikmat kan? Nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah kita remehkan. Ini nikmat yang luar biasa. Maka kalau kita melihat dari kejadian-kejadian sejak dulu sampai hari ini, kalau kita fokuskan untuk berilmu, bertakwa dan beramal ketika kita lemah secara fisik, biarkan Allah yang mengurus mereka. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan kalian kira Allah itu lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Allah perhatikan semuanya. Nanti Allah jebak mereka. Di mana jebaknya? Di kebodohan dan emosinya. Semoga Allah melindungi kita dari semua itu. Ini muqaddimah agar kita mengingat kembali bagaimana besarnya nikmat ilmu ini. Sekiranya nikmat ilmu ini kita ketahui hanya dari satu jalur, yaitu kita tidak mau dikatakan bodoh, maka cukup itu menunjukkan ilmu itu memiliki keutamaan. Ada nggak di antara kita yang mau dikatakan bodoh? Ada kan? Nggak ada. Hatta orang bodoh pun tidak mau dikatakan bodoh. Itu menunjukkan nikmatnya ilmu. Baik, sekarang kita masuk surat Al-Kautsar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang terputus.
yakni terputus nasabnya. Imam Ahmad menukilkan dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantuk sejenak. Lalu beliau pun mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Baik beliau yang berkata kepada mereka maupun mereka yang menanyakan kepada beliau, mengapa engkau tertawa? Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya belum lama tadi telah diturunkan satu surat kepadaku. Kemudian beliau membaca, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Sampai akhir ayat. Lalu beliau bertanya, tahukah kalian apakah Al-Kautsar itu? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Perhatikan kalimat Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui itu berlaku di saat beliau hidup. Setelah beliau mati, Allahu a'lam. Ya. Kalau pada saat beliau hidup, Allah wa Rasuluhu a'lam. Beliau menjelaskan, ia adalah sungai yang diberikan Rabbku Jalla wa'ala kelak di surga. Padanya terdapat banyak kebaikan. Sungguh pada hari kiamat umatku akan hilir mudik ke sungai itu. Bejananya sebanyak jumlah bintang di langit. Lalu seseorang dari mereka tertahan. Maka aku mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya dia termasuk umatku. Tapi kemudian dikatakan, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka ada-adakan sepeninggalanmu. Ini hadis berbicara tentang Al-Kautsar berupa telaga nanti di Yaumil Qiyamah. Telaga ini sangat luas. Airnya lebih putih dari susu dan lebih wangi dari kasturi. Jumlah gelasnya sebanyak bintang di langit. Dipersiapkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang mentaati beliau dengan mempraktekkan sami'na wa ta'na. Di antara umat Islam ada juga yang terusir dari telaga. Yaitu mereka yang suka merubah-rubah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan merubah ajaran Rasulullah SAW, berarti orang ini tetap mengakui beragama Islam dan berada di atas kebenaran. Maka di hari itu, orang-orang yang terusir itu adalah pelaku-pelaku bid'ah. Di antara pelaku bid'ah itu, usulnya ada 6 ahli bid'ah itu. Yang pertama, Rafidah, Syiah atau Syiah secara umum. Yang kedua, Khawarij. Kita bicara usul ya. Usul orang-orang ahlul bid'ah. Yang ketiga, Qadariyah. Yang keempat, Jabariyah. Yang kelima, Mu'tazilah. Yang keenam, yaitu Jahmiyah.
Ini asal muasal kelompok-kelompok sesat yang bercabang-cabang sampai hari ini. Menurut Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Jadi yang tidak boleh minum di telaga itu adalah orang-orang yang suka merubah-rubah ajaran Rasulullah SAW. Qadariyah. Yang keempat Jabariyah. Yang kelima Mu'tazilah. Keenam Jahmiyah. Semua kelompok yang hadir hari ini dengan ajaran-ajaran mereka masing-masing pasti memetik sedikit-sedikit dari 6 usul ini. Bahkan 6 usul ini saling mewariskan keyakinan. Makanya ada Qadariyah Mu'tazilah, ya kan? Ada Khawarij yang mewarisi Mu'tazilah juga. Gitu. Ini ajaran-ajaran yang telah mempersembahkan perbuatan-perbuatan bid'ah sampai hari ini. Dan mereka walaupun bagus beramal menurut mereka, maka tidak boleh minum di telaga ini. Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan secara khusus orang yang tidak boleh minum di telaga itu, di antaranya adalah mereka yang meridhoi kezaliman penguasa. Perhatikan ya, jangan kaget dulu. Saya minum dulu supaya antum paham. Kezaliman penguasa tidak boleh diridhoi, bukan berarti kita boleh memberontak. Paham nggak? Boleh nggak suka kepada kezaliman? Nggak boleh. Tapi di sisi lain kita juga tidak boleh memberontak. Itulah di mana kita membutuhkan ilmu. Nabi SAW mengatakan, takrahunahum wa yakrahunakum. Pemimpin yang zalim itu membenci kalian, membenci mereka, mereka juga membenci kalian. Nabi tidak mengomentari kebencian itu. Itu menunjukkan harus dibenci kezaliman. Tapi tidak boleh mengajak manusia untuk memberontak. Di sisi lain, Rasulullah SAW juga memberitahukan bahwa orang yang berhak minum di telaga itu, yaitu mereka yang tidak memberontak kepada penguasa yang sah. Hadis Hudzaifah yang masyhur. Isbiru hatta talqawni alal haud. Kalian tetap sabar atas kezaliman itu sampai kapan? Rasulullah tidak mengatakan sampai kalian yang berkuasa. Tidak. Karena terlalu rendah kekuasaan itu untuk umat Muhammad SAW. Terlalu rendah jabatan dunia ini untuk orang-orang yang taat kepada sunnah Nabi. Maka Nabi mengatakan, isbiru, bersabarlah kalian. Hatta talqawni alal haud. Sampai kalian berjumpa dengan aku di telaga. Orang-orang yang suka demo, kalau saya sampaikan hadis ini, apa jawabannya? Masa iya sih gitu kan? Kita disuruh sabar saja. Padahal ini hadis Nabi, riwayat Imam Muslim. Hadis Hudzaifah ibnul Yaman. Yang bertanya tentang kedatangan pemimpin-pemimpin yang berhati setan, atau pemimpin-pemimpin yang nepotisme, lebih mementingkan diri dan kelompoknya. Rasulullah SAW ditanya oleh orang yang tepat. Hudzaifah namanya. Hudzaifah itu kalau diperintahkan Nabi kau kudeta, dia mampu berkudeta. Tapi Nabi mengatakan apa?
isbiru, bersabarlah kalian sampai berjumpa dengan aku di atas telaga. Mana telaga itu yang disebutkan ini? Kita semua mau mengambil gelas di telaga nanti, maka bersabarlah terhadap kezaliman penguasa kalau mereka zalim. Bagaimana cara mengalahkan kezaliman itu? Sabar dan yakin akan janji Allah. Cukup cerita Firaun, cerita Qarun, cerita Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud. Masih ingat gak ceritanya? Siapa yang membunuh para Ashabul Ukhdud itu? Hah? Siapa yang membunuh Ashabul Ukhdud? Orang zalim juga. Siapa namanya? Abraha. Abraha yang membawa pasukan bergajah ke Ka'bah itu. Itu yang membunuh Ashabul Ukhdud. Apakah karena dia membunuh Ashabul Ukhdud kita benarkan Abraha? Enggak. Sama seperti zaman sekarang ini. Si pesulap merah membongkar Udin. Ya kan? Apa kita benarkan pesulap merah? Enggak. Karena dia tetap dalam posisi tukang sihir. Paham kan? Ini iklan sedikit. Supaya antum tidak larut dalam media ini. Yang membunuh Ashabul Ukhdud siapa? Abraha. Siapa Abraha? Orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dan dia minta izin lagi ke raja yang ada di Ethiopia. Apakah dibenarkan Abraha gara-gara membunuh Ashabul Ukhdud? Enggak. Sama seperti sekarang. Ada pesulap merah membongkar aib para dukun. Apakah pesulap merah kita ridhoi? Enggak. Kenapa? Karena dia juga sihir. Apa arti sihir itu? Sesuatu yang terjadi, yang mana sebab terjadinya tidak ketahuan. Tiba-tiba muncul uang. Tiba-tiba ini, tiba-tiba. Itu apa namanya? Coba antum lihat di kamus Google. Tulis sulap, bahasa Arabnya apa? Pasti jawabannya sihir. Jelas? Kayak itu iklan ya. Kita lanjut. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang berhak meminum di telaga itu adalah mereka-mereka yang betul-betul memegang sunnah. Dan tidak bisa kita pegang sunnah dengan benar tanpa belajar. Demikianlah diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maksud hadis di atas. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan Al-Imam An-Nasai. Banyak ahli qiraat yang menggunakannya sebagai dalil bahwasanya surat Al-Kautsar ini termasuk surat Madaniyah. Kalau di sini disebut surat Makkiyah. Dan tak sedikit pula ahli fikih yang menyebutkan bahwa basmalah termasuk dalam surat tersebut, yakni diturunkan bersamanya. Hadis tentang Ubay bin Ka'ab, surat Al-Bayyinah. Rasulullah SAW ketika datang Jibril, beliau langsung menyebut apa? Aku disuruh oleh Allah untuk mengajarkanmu lam yakunil ladzina kafaru. Ya kan? Tidak disebut bismillah. Sedangkan surat ini, coba lihat di hadisnya tadi, disebut enggak bismillahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Maka sebagian ahli fikih menyebutkan bahwa bismillah ini termasuk surat Al-Kautsar. Atau diturunkan bersama. Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas, dia berkata, Nabi SAW pernah berkata, Dakhaltul jannata fa idza ana binahrin hafatahu khiyamul lu'lu'i fadarabtu biyadayya ila ma yajri fihi al-ma'u fa idza miskun adfar qultu ma hadha ya Jibril qal hadha al-kautsar alladhi a'taka
a'taqahullah azza wa jalla. Aku masuk surga dan ternyata aku telah berada di sebuah telaga atau sungai. Yang kedua sisinya dipenuhi oleh kemah-kemah mutiara. Kemudian aku memukul dengan tanganku di tempat mengalirnya sungai. Ternyata ia adalah minyak adfar, minyak yang wangi. Lalu aku tanyakan, apa ini wahai Jibril? Jibril menjawab, itu adalah Al-Kautsar yang kelak diberikan kepadamu oleh Allah Azza wa Jal. Ini termasuk salah satu kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa umatnya meminum dari telaga itu, maka dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Tidak akan haus untuk selama-lamanya. Firman Allah Azza wa Jal, "Fasalli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah solat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Ayat yang mulia ini memerintahkan kita untuk solat dengan penuh keikhlasan. Fasalli li rabbika. Solat karena Rabbmu. Maknanya ialah sebagaimana kami telah memberimu kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Di antaranya adalah sungai yang sifatnya telah dijelaskan di depan. Oleh sebab itu tulus ikhlaslah dalam menjalankan solat wajib dan solat sunnahmu, serta dalam berkurban hanya bagi Rabbmu semesta alam semata. Jadi untuk meraih kebaikan yang banyak di surga tadi, seseorang harus melaksanakan ibadah dengan apa? Penuh keikhlasan. Dan tidak bisa diraih dengan ibadah-ibadah yang dilakukan hanya untuk mendapatkan pujian manusia. Beribadahlah hanya kepada Allah semata, yang tiada sekutu baginya, serta berkurbanlah dengan menyebut namanya, yang tidak ada sekutu baginya. Ibnu Abbas, Atha, Mujahid, Ikrimah dan Hasan mengatakan, yang dimaksud dengan hal itu adalah kurban fisik atau yang semisalnya. Kurban fisik itu apa? Menyembelih hewan. Fisik nggak itu? Fisik. Atau yang semisalnya. Demikian pula yang dikemukakan oleh Qatadah, Muhammad bin Ka'ab Al-Quradhi, Ad-Dhahak, Ar-Rabi', Atha Al-Khurasani, Al-Hakam, Sa'id bin Abi Khalid, dan para ulama lainnya. Yang jumlahnya lebih dari satu ulama salaf yang menjelaskan bahwa yang dimaksud wanhar adalah berkurban yang memiliki fisik. Kan ada kurban. Kurban itu artinya apa? Kurban itu artinya apa? Kurban itu bahasa Arab loh. Bahasa Arabnya apa arti qarib? Al-baitu qarib. Dekat. Qarib itu diambil dari kata kurban. Jadi kurban itu mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan apa aja? Salat, puasa, haji, zakat. Itu namanya mendekatkan diri kepada Allah. Kurban. Tetapi di sini disebutkan dengan lafaz wanhar. Wanhar itu berarti yang memiliki fisik. Ya. Hewan kurban dan yang semisalnya. Hal itu jelas berbeda dengan apa yang berlangsung di kalangan orang-orang musyrik yang mereka sujud kepada selain Allah dan menyembelih binatang dengan menyebut selain nama Allah. Orang-orang musyrik sujud di hadapan berhala, meminta di hadapan berhala.
dan menyebarkan darah serta daging, memukulkan daging hewan itu ke apa namanya? Ke berhala. Maka dulu orang-orang musyrik itu kalau berkurban darahnya dipercikan ke patung-patung itu. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa hukum berkurban? Sebagian ulama mengatakan wajib. Mayoritas mengatakan sunnah muakkadah. Apa dalil mereka yang mengatakan wajib? Dalilnya ini. Coba antum perhatikan ayatnya ya. Fasalli li rabbika. Salat wajib atau tidak? Hah? Wajib salat 5 waktu. Kemudian di situ ada huruf waw. Waw apa namanya itu? Waw penyambung. Yang menyetarakan hukum kalimat sebelumnya dengan hukum setelahnya. Kalau sholat wajib, maka menyembelih wajib. Karena di situ disambung dengan huruf apa? Waw. Kapan bisa keluar dari hukum wajib ke hukum sunnah? Ketika ada dalil lain yang menerangkannya bahwa itu sunnah. Kalau kita lihat di hadis-hadis, yaitu dalil yang dipakai oleh orang-orang yang mewajibkannya, malah tambah menguatkan hukum wajib. Nabi melarang orang-orang yang memiliki kemampuan tapi tidak mau berkurban, dilarang masuk ke Masjid Nabawi. Dilarang masuk ke mana? Ke Masjid Nabawi. Padahal dia mau sholat, tapi dilarang masuk. Itu hukuman bagi mereka yang punya kemampuan tapi tidak mau berkurban. Dari situ ayat ini dikuatkan oleh sunnah bahwa kurban itu hukumnya wajib. Maksud kurban di sini kurban yang khusus dilakukan sekali setahun. Tanggal berapa? 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Walaupun mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian ayat selanjutnya, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu adalah yang terputus. Maksudnya sesungguhnya orang yang membenci engkau wahai Muhammad, serta membenci apa yang kau bawa, baik berupa petunjuk, kebenaran, bukti nyata, dan cahaya yang terang menderang adalah orang yang terputus, yang paling sedikit jumlahnya dan paling hina. Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair dan Qatadah. Ayat ini turun berkenaan dengan Al-As ibn Wa'il. Muhammad bin Ishaq pun meriwayatkan dari Yazid bin Rauman. Dia berkata, Al-As bin Wa'il jika disebut keadaan Rasulullah SAW, maka dia berkata, biarkanlah orang itu, yaitu Rasulullah SAW, sebab dia orang yang tidak memiliki keturunan penerus. Jika dia binasa, maka terputuslah penyebutannya. Lalu Allah menurunkan surat ini. Sekarang keturunan Nabi masih ada enggak? Masih ada kan? Masih ada. Ya, yang asli ada, yang aspal juga ada. Aspal itu asli palsu. Yang asli ada. Sekarang buktikan di mana orang bisa menyebutkan Al-As ibn Wa'il. Mana keturunannya? Enggak ada. Yang sering disebut oleh orang namanya sampai hari kiamat siapa? Nabi Muhammad SAW. Orang mengingat Al-As ibn Wa'il kalau membaca kisah ini. Itu pun setelah ini kita lupa sama dia. Ya enggak? Orang kafir aja siapa yang diingat oleh mereka? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Nabi berada di kuburannya, dia ruhnya menikmati surga di sisi Allah. Orang-orang zaman sekarang menyebut-nyebutnya dalam keadaan menghina, ada juga yang memuliakan. Siapa yang menulis 100 nama tokoh terpengaruh di dunia? Orang kafir atau orang Islam? Siapa nama yang pertama kali? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tidak perlu bikin status atau bikin Facebook, Instagram, Twitter dan yang lainnya untuk mencari followers. Tapi followersnya tetap bertambah. Butuh nggak dia bikin status atau bikin apalah di media sosial? Memang belum ada waktu itu. Tetapi pengikutnya tetap bertambah. Itulah Nabi Muhammad SAW. Dan Allah ingin membuktikan bahwa mereka yang mengatakan akan terputus keturunan Rasulullah SAW, ternyata mereka yang terputus. Al-Bazzar meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia menuturkan, Ka'ab bin Al-Ashraf pernah datang ke Mekah. Lantas kaum Quraisy berkata kepadanya, engkau adalah pemuka mereka. Tidakkah engkau melihat orang lemah yang terpisah dari kaumnya ini? Lantas dia mengaku lebih baik dari kami, sedang kami orang yang ahli di bidang argumentasi, ahli berdebat, dan orang yang suka memberi minum. Lalu dia berkata, kalian lebih baik darinya. Ini perkataan orang Yahudi. Perkataan siapa? Al-Ashraf, Ka'ab bin Ashraf. Ini orang Yahudi, ahli kitab. Ahli kitab yang betul-betul mengerti tentang Taurat dan Injil. Kalau bicaranya standar ganda. Tahu standar ganda kan? Yang penting kedudukan dan fulus. Maka fatwanya akan keluar standar ganda. Ada nggak di zaman sekarang ulama yang standar ganda? Ada. Sekian lama dirapatkan rokok hukumnya haram. Begitu sampai di Jakarta ketemu dengan rokok, berubahlah fatwanya. Jadi apa? Makruh. Untung dia tidak haramkan kopi. Itu menunjukkan standar ganda. Karena dia akan melihat kondisi siapa yang dia ajak bicara. Kalau dia bicara yang sebenarnya, maka dia akan ditolak. Berbeda dengan Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala. Sebaik-baik tabi'in. Hidup sejaman dengan Nabi. Berada dalam kesendirian di Yaman. Di tengah-tengah orang yang mengaku diri sebagai Nabi palsu. Al-Aswad Al-Unsi ketika ditanya, apa engkau mengaku aku sebagai Nabi? Kata Aswad, dia katakan tidak. Rasulullah SAW khataman nabiyyin. Dia berani mengatakan itu di hadapan siapa? Di hadapan Nabi palsu. Kenapa dia bisa melakukannya? Karena dia punya integritas, punya prinsip, punya kemampuan, punya usul dalam beragama. Dan tidak takut dicela oleh orang-orang yang mencelanya. Sedangkan orang-orang seperti Ka'ab bin Ashraf ini, dia tidak punya integritas. Tidak punya prinsip dalam berbicara. Sebagaimana dia juga tidak punya prinsip dalam beragama. Padahal dia tahu orang yang terbaik itu adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan itu diterangkan dalam kitab Taurat dan Injil. Malah dia katakan kalian yang lebih baik. Padahal kitab Taurat mengatakan kalau datang Nabi terakhir, orang Yahudi harus berperang melawan musyrik. Musyrik mana yang dia lawan? Musyrik Mekah dan Aus dan Khazraj. Tapi yang namanya orang-orang yang berfatwa standar ganda, yang penting pramuka. Tahu pramuka? Di sana senang, di sini senang. Di mana-mana hatiku senang. Itu pramuka namanya. Ya. Dan ini terjadi.
Bahkan orang-orang yang tadi yang berteriak di jalan berdemo, sekarang udah tidak lagi membela agama. Bahkan membela orang-orang yang tidak berada di atas jalan kebenaran. Lalu dia berkata, kalian lebih baik darinya. Dia berkata, lalu turunlah ayat ini. Inna a'tayna, inna syani'aka huwal abtar. Ini riwayat Al-Bazzar. Menurut Ibnu Katsir sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Dan dari Allah, ayat ini turun berkenaan dengan Abu Lahab. Nah, ini cerita yang masyhur. Kalau yang masyhur itu cerita Abu Lahab. Adapun dua cerita ini, cerita dibawakan Ibnu Katsir di sini. Yang masyhur di kalangan para khutbah, cerita ini tentang ayat ini. Abu Lahab, hal itu terjadi saat putra Rasulullah SAW wafat. Abu Lahab pergi kepada orang-orang musyrik seraya berkata, tadi malam Muhammad telah terputus. Ketika meninggal anak Rasulullah SAW, Ibrahim dan yang lainnya. Karena anak laki-laki Rasulullah wafat semua. Lalu Allah menurunkan ayat berkenaan dengan hal tersebut. Inna syani'aka huwal abtar. Bahwa ya sebaliknya yang terputus keturunan siapa? Abu Lahab. Sekarang ada nggak yang kita dengar Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Abi Lahab? Ada? Kalau ada, malu dia berjalan di muka bumi ini. Dia akan tertunduk seperti ini. Maka yang merasa diri keturunan Abu Lahab, pasti dia potong sendiri keturunannya. Dia putuskan. Ya, membuat sebuah kenyataan. Sampai hari ini tidak ada orang yang mau cari tahu siapa keturunan Abu Lahab. Tidak ada orang yang mau cari tahu. Ada nggak? Yang bangga, aku ini anak cucu Abu Lahab, ada nggak? Nggak ada. Orang tuh senang kalau ditarik ke atas nasabnya, ketemu Umar, ya kan? Senang nggak? Ditarik ke atas ketemu Sa'id bin Jubair, dari ke atas ketemu Mu'adz bin Jabal, senang. Tapi coba ada orang nih ditarik-tarik sama dia, ketemu Abu Lahab, nggak jadi deh gitu kan? Nggak ada. Karena terhinanya keturunan itu. Dan ini pelajaran buat kita semua bahwa orang-orang zalim itu terkadang diceritakan oleh Allah dan Rasulnya hanya diceritakan sebagai contoh. Contoh bahwa inilah contoh orang-orang yang durhaka. Sampai keturunannya diputus. Baik diputus secara langsung tidak ada keturunan sama sekali. Atau tidak mau mengakui bahwa mereka keturunan orang zalim tersebut. Sekarang ada nggak, kecuali orang-orang yang betul-betul ingin viral aja ya, yang selalu setiap hari berbangga di TV, selalu berbangga, saya ini keturunan Aidit misalnya gitu kan. Tahu Aidit siapa? PKI. Dia berbangga, aku keturunan Aidit. Ada satu dua orang yang hanya ingin viral, tapi berbangga, betul-betul berbangga dengan moyangnya. Tidak ada. Kecuali sedikit tadi. Orang-orang hanya ingin viral saja. Tapi setelah itu apakah dia akan mulia? Enggak. Dia akan dicap anak PKI. Ya enggak? Tadi itu cap yang sangat buruk. Itu menunjukkan bahwa kezaliman itu tidak disukai untuk selama-lamanya. Yang diputus secara nasab tidak ada keturunannya sama sekali. Contohnya Pak. Kaum Judais. Kaum Imlaq, kaum Samud, Ad, Iram. Kalau mereka hidup jadi preman, habislah Tanah Abang tuh. Kenapa? Karena fisiknya besar, kuat. Wong gunung aja mereka ukir jadi gedung. Dan mereka bisa bikin gunung itu jadi gedung yang di dalamnya kayak AC. Dinginnya. Dan belum ada AC zaman itu.
Saking sejuk, saking pintarnya mereka. Tapi mereka diputuskan oleh Allah. Kenapa? Kedurhakannya terlalu besar. Ya. Dari Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan Abu Jahal dan dirinya. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya yang membencimu, dialah yang akan terputus. yakni musuhmu. Ia mencakup seluruh orang yang mensifati diri dengan hal tersebut, baik yang disebutkan maupun yang tidak. Lalu Ikrimah berkata, al-abtar maknanya yang sendirian. Menurut As-Suddi, mereka apabila anak laki-laki salah seorang dari mereka meninggal, biasa berkata terputuslah. Tetapi anak laki-laki Rasulullah SAW wafat, mereka pun berkata, ketika anak laki Rasulullah SAW wafat, mereka pun berkata terputuslah keturunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal keturunan Nabi sampai sekarang masih ada kan? Melalui siapa? Fatimah radhiyallahu anha. Ya, Fatimah. Dari Fatimah lahir siapa? Hasan dan Husain. Dari Hasan dan Husain lahirlah anak-anak yang banyak. Karena Hasan dan Husain ini menikah berkali-kali. Sampai 60 kali nikah salah satu darinya. Jadi cerai, nikah 4, cerai, nikah 4, cerai. Sehingga anaknya banyak sekali gitu. Sampai anaknya Hasan itu ada Hasan 1, Hasan 2, ada Muhammad 1, Muhammad 2, anaknya banyak sekali. Dan pernikahan mereka itu tetap ditegur sebenarnya. Tetapi masalahnya adalah banyak orang yang ingin memiliki keturunan dari Hasan dan Husain. Sehingga mereka menawarkan anak-anaknya untuk dinikahi walaupun setelah itu bercerai lagi. Dan itu tidak boleh kita tiru. Iya, jangan. Iya. Ya siapa kita juga, keturunan kita juga tidak bermanfaat kalau tidak berakidah yang benar, tidak beribadah kepada Allah. Ya. Kalau mau nikah 4 aja, jangan dianukan. Jangan 5 terlalu banyak. Jadi itu keturunan Hasan Husain sampai hari ini. Tapi kita tidak tahu mana yang sebenarnya. Tapi di Saudi diketahui. Bahkan di Saudi ada yang menjadi ulama. Ya, keturunan dari Fatimah radhiyallahu anha. Tapi bukan berarti anak keturunan Nabi itu cucu-cucunya harus maksum. Tidak. Tetap melakukan kesalahan. Contoh, ya kesalahan dalam artian ditegur oleh para sahabat lainnya, yaitu nikahnya Hasan dan Husain yang berulang kali. Tapi mereka tetap penduduk surga. Tetap ahli surga. Kita berbicara tentang perbuatan yang tidak perlu ditiru. Tapi dengan sebab itu banyak sekali keturunan cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Dan ini kembali kepada apa yang telah kami ungkapkan. Bahwa al-abtar berarti orang yang jika meninggal dunia, maka terputus pula penyebutan namanya. Kemudian mereka bingung karena kebodohan mereka. Di mana jika anak laki-laki beliau wafat, ketika anak laki-laki beliau wafat, maka berarti terputuslah sebutan beliau. Sekali-kali tidak demikian. Tetapi Allah mengabadikan beliau dalam benak semua orang. Dia mewajibkan syariatnya di atas pundak para hambanya. Secara terus menerus dan untuk selamanya sampai hari kiamat. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini menunjukkan bahwa penyebutan Rasulullah SAW tidak akan pernah terputus. Ya. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kami angkat penyebutan nama.
Bahkan para sahabat dulu, kalau mereka mendengar ada orang Romawi menghina Nabi pada saat perang, mereka akan mengatakan, dari sini datangnya kemenangan. Orang Romawi ini sulit untuk ditembus bentengnya gitu. Lalu keluar dari benteng itu suara yang menghina Nabi SAW. Nabi begini, begini, begini. Maka para sahabat akan mengatakan, minha huna nasrullah. Dari sini datang pertolongan Allah. Kenapa? Wa rafa'na laka dzikrak. Itu alasannya. Maka oleh karena itu siapa yang menghina Nabi pasti akan terhina. Pasti akan terhina. Dan akan mengalami kekalahan. Ini di antara penjelasan mengenai ayat yang mulia ini. Tapi ada beberapa faedah dari ayat ini. Pertama, surat ini diperselisihkan oleh para ulama apakah dia Makkiyah atau Madaniyah. Kalau dilihat dari semua cerita di atas, surat ini Makkiyah. Surat ini sifatnya Makkiyah. Apa arti Makkiyah? Ada yang ingat gak? Diturunkan sebelum hijrah. Ahsant. Madaniyah diturunkan setelah hijrah. Kalau surat Makkiyah pastinya sudah diturunkan di Mekah sebelumnya. Tapi belum tentu Madaniyah itu diturunkan di Madinah semua. Ya kan? Contoh mana yang surat Madaniyah tapi turun di Mekah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Itu surat Madaniyah tapi turun di Arafah pada saat beliau melakukan haji. Ini menunjukkan bahwa definisi yang tepat Makkiyah dan Madaniyah apa? Makkiyah sebelum hijrah, Madaniyah setelah hijrah. Yang benar surat ini kalau dilihat dari kisah-kisah tadi, ini terjadi di mana? Di Mekah. Kemudian yang kedua, di antara kekhususan Nabi SAW, beliau diberikan Al-Kautsar. Telaga. Beliau diberikan apa? Telaga. Dan ini hanya diperuntukkan buat beliau dari semua para nabi. Kalau kita lihat kekhususan ini, maka kita bersyukur bisa jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala kekurangan kita. Ya, dengan segala kekurangan kita. Maka kita mohon juga kepada Allah semoga teman-teman atau kita semua yang dengan dasar kebodohan tapi masih ada kesungguhan untuk belajar juga tetap bisa minum di telaga beliau nanti di yaumul qiyamah. Yang ketiga, mereka yang berhak meminumnya, meminum air darinya adalah mereka yang taat kepada syariat yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Atau berada di atas sunnah beliau. Sebaliknya, orang-orang yang merubah-rubah ajaran beliau diusir dari telaga. Sudah? Yang kelima. Yang keempat. Untuk mendapatkan semua itu, syaratnya
beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Di antara contoh solat dan berkurban. Di antara contoh solat dan berkurban. Yang kelima, agungnya perkara solat dan perkara kurban. Sehingga menjadi sebagian contoh, ibadah yang menyebabkan kaum muslimin bisa meminum di telaga Nabi SAW. Kemudian yang keenam, hukum kurban sama dengan hukum solat. Hukum kurban sama dengan hukum solat menurut pendapat sebagian ahli ilmu. Kemudian yang ke-7, semua kezaliman akan berakhir dengan kehinaan. Semua kezaliman akan berakhir dengan apa? Kehinaan. Baik, saya kira itu yang bisa Anda sampaikan. Ada pertanyaan? Iya, iya. Haud. Haudu sama Al-Kautsar. Meskipun sebagian ulama mengatakan Al-Kautsar lebih umum daripada Al-Haud. Haud, iya. Meskipun sebagian ulama mengatakan Al-Kautsar lebih umum. Artinya kebaikan apa saja jadinya. Dan ada kebaikan yang lebih khusus. Khusus buat Nabi, yaitu telaganya. Yang tidak diberikan kepada Nabi yang lain. Nah, ada yang lain? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustaz, mohon penjelasan perbedaan bid'ah dan apa ini? Tasahul. Tasabbuh. Tasabbuh. Dan contoh-contohnya ya. Seperti apa ini? Barakallah fikum. Nah, oke. Dan dosa-dosanya, gitu maksudnya. Dan dosa apa ini? Oke lah. Bid'ah, perhatikan ini harus betul-betul dipahami dengan benar. Tidak cukup diartikan segala sesuatu yang tidak dikerjakan di zaman Nabi. Tidak cukup. Maka menjelaskan bid'ah itu selain kaedah, di bawahnya ada dawabit. Kaedah umumnya adalah semua perbuatan yang diada-adakan dalam agama. Itu kaedah umum. Yang seakan-akan dia itu syariat. Maknanya perkara yang diada-adakan dalam agama seakan-akan dia itu syariat.
tujuan pelakunya mengadakan bid'ah agar berlebih-lebihan beribadah kepada Allah. Itu makna umum. Saya ulangi, di sini tidak disebutkan, tidak dibuat di zaman Nabi. Perhatikan ya. Karena nanti akan ada dhawabit di bawah kaidah ini, di bawah definisi ini. Segala perbuatan yang diada-adakan dalam agama seakan-akan dia adalah syariat, tujuan melakukannya untuk berlebih-lebihan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ada tujuan. Ya, ada tujuan. Yang mana kalau kita buat lagi kaidah yang lebih umum, hukum asal ibadah terlarang kecuali yang ada dalil. Ini lebih umum lagi ya. Dhawabitnya di bawah. Tadi kaidah. Kaidah kan sekaligus definisinya. Dhawabitnya bagaimana menentukan ini bid'ah yang terlarang dan ini yang tidak masuk terlarang. Karena yang kita pakai juga ini ada orang mengatakan perbuatan bid'ah. Ini kan bid'ah. Itu kamera juga bid'ah dong. HP bid'ah. Meja atau kursi ini tidak ada zaman Nabi ini saya tempati. Bagaimana dhawabitnya supaya kita bisa tentukan agar kita tidak salah paham? Dhawabitnya, kalau sesuatu, saya contohkan sesuatu, sayangnya tidak ada papan ya. Ya, kalau ada papan lebih mudah. Sesuatu di zaman Rasulullah SAW bisa dilakukan. Saya ulangi, sesuatu di zaman Rasulullah SAW bisa dilakukan dan tidak ada penghalang untuk melakukannya. Tapi ditinggalkan oleh Nabi. Maka dia bid'atun dhalalah. Dia adalah bid'ah yang sesat. Tidak boleh dilakukan setelahnya. Contoh. Nabi tahu nggak dirinya lahir? Tahu kan? Nabi tahu, para sahabat tahu nggak Rasulullah itu lahir? Tahu. Kalau itu ibadah yang penting di zaman Nabi SAW, pasti para sahabat akan membahas bukan hanya tanggalnya yang dibahas. Ya, bukan hanya harinya yang dibahas. Mereka akan membahas di titik mana beliau lahir, di pagi, siang, sore akan mereka bahas. Kalau itu penting. Kalau itu ibadah. Tapi dibahas enggak oleh mereka? Enggak dibahas. Dilaksanakan enggak oleh mereka? Enggak dilaksanakan. Padahal bisa enggak mereka laksanakan? Ada penghalang enggak mereka melaksanakan sekali setahun? Enggak ada. Sebagaimana mereka bisa melaksanakan Idul Adha dan Idul Fitri sebagai hari raya, mereka pun bisa melaksanakan itu sebagai perayaan. Tapi kenapa ditinggalkan? Jawab, karena itu perbuatan yang diada-adakan yang murni tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Jelas di sini. Kebalikannya, kalau di zaman Rasulullah SAW ada sebuah amalan ingin dilaksanakan oleh Nabi SAW, tapi ada penghalang. Nabi ingin melaksanakannya bersama para sahabat. Bahkan Rasulullah pernah coba melaksanakannya, tapi setelah itu dihentikan karena ada penghalang. Maka melakukan setelah itu tidak dikatakan bid'ah yang menyesatkan, yang sesat. Contoh, sholat tarawih secara berjamaah. Rasulullah SAW pernah melaksanakannya selama 3 hari, 3 malam. Tapi setelah itu Rasulullah SAW khawatir sholat tarawih ini diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka beliau putuskan sholat berjamaahnya, tarawihnya tetap. Kenapa diputuskan jamaahnya? Karena ada penghalang yang membuat Rasulullah tidak meneruskan. Maka setelah itu boleh nggak dilaksanakan? Boleh. Ya kan? Jelas nggak perbedaan dua hal ini?
Atau contoh yang lain. Sesuatu di zaman Rasulullah SAW tidak dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabat karena mereka tak butuh. Kaidah bahasa Arab misalnya, ada nahwu, ada sorof. Atau memberi baris kepada Al-Quran. Al-Quran ini dulu tidak ada titiknya. Tidak ada barisnya. Tapi para sahabat bisa baca. Butuh nggak mereka dibuatkan baris? Nggak butuh. Tapi setelah itu, terutama di zaman Ali, apalagi zaman sekarang. Jangan yang gundul zaman sekarang ini. Yang gondrong aja tidak bisa dibaca. Maka ketika butuh, maka dibuatlah baris itu. Maka pembuatan baris dan titik Al-Quran tidak dikatakan bid'ah. Di zaman Rasulullah butuh mereka itu. Karena begitu turun ayat, Nabi menyampaikan, mereka langsung hafal dan bisa baca. Hatim baru masuk Islam. Karena mereka orang Arab kan. Bahasanya terjaga. Maka itu tidak bisa dikatakan bid'ah. Nah itu lihat contoh doa bid'ahnya. Sehingga tidak bisa diartikan bid'ah itu semua amalan yang tidak pernah dikerjakan di zaman Nabi. Gitu. Contoh lain yang biasa dikatakan orang ini kan bid'ah kata orang. Loh kalau kali katakan maulid Nabi bid'ah, itu apa yang dipakai sama Ustadz? Kan tidak ada di zaman Nabi. Maka masuk pada doa bid tadi. Doa bid'nya tadi dimasuki. Yang kaidah yang begitu di bawah kaidah umum. Sesuatu di zaman Rasulullah dibutuhkan. Tapi ketika ingin digunakan ada penghalang. Maka melakukan setelah itu boleh enggak? Boleh. Mana butuhnya mik waktu itu? Ketika Hajjatul Wada, Rasulullah menyampaikan hadisnya, di tengah ada yang berdiri, di belakang ada yang berdiri, yang menyambung suara. Iya. Maka dulu tuh imam sholat, ada imam takbir imamnya, ada takbir penyambung suaranya, yang sekarang masih dipakai di Saudi. Allahu Akbar. Dulu di belakang ada yang memandu suara. Allahu Akbar. Supaya di belakang juga ada dengar. Berarti butuh nggak mic waktu itu? Butuh nggak? Butuh. Tapi kenapa tidak dilakukan? Belum ada antum yang bisa bikin mic. Ada penghalang nggak? Ada. Ketika sesuatu yang dibutuhkan di zaman Rasulullah SAW tidak dilakukan karena ada penghalang, maka melakukan setelahnya boleh. Maka jangan lagi Anda berdalil dengan onta, naik onta pergi haji. Ya. Kalau semua dikatakan bid'ah, ente naik onta aja pergi haji. Jangan naik pesawat. Sekiranya dulu ada motor Harley Davidson, ya, dipakai untuk pergi perjanjian Hudaibiyah, cuma 6 jam atau 4 jam lah dari Madinah ke Mekah. Dipakai enggak oleh Nabi? Dipakai. Waktu perang Tabuk, butuh kendaraan enggak mereka? Butuh. Tapi waktu perang Tabuk itu musim panas yang sangat-sangat panas. Banyak onta yang mati, binatang yang mati. Yang hidup adalah kurma. Waktu perang Tabuk, Rasulullah mengganti onta yang bagus dengan onta yang kurang bagus, penting jumlahnya banyak. Butuh kendaraan enggak? Butuh. Seandainya ada Lamborghini waktu itu dipakai juga enggak? Dipakai. Tapi kenapa enggak dipakai? Enggak ada orang yang bisa yang buat itu. Jangankan Lamborghini, sepeda ontek aja enggak ada. Maka tidak bisa dikatakan itu perbuatan bid'ah yang menyesatkan. Kaedahnya sebenarnya bagus sekali tadi. Sesuatu di zaman Rasul bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Dan tidak ada penghalang ketika melakukannya. Tapi Nabi meninggalkan. Maka itu perbuatan apa? Selesai sholat. Ada nggak penghalang mereka zikir berjamaah? Bisa nggak dilakukan? Nggak ada penghalang lagi. Tapi kenapa tidak dilakukan? Karena dianggap bid'ah
yang sesat menurut kaidah tadi. Begitu cara kita menjelaskan bidah. Jangan menjelaskan bidah yang tidak dilakukan di zaman Nabi. Nanti orang bilang, ente juga tidak ada zaman Nabi. Ya kan? Motor ente juga tidak ada di zaman Nabi. Berantem nanti. Belum lagi berantemnya sama bapaknya sendiri lagi. Nah, maka hati-hati menjelaskan perbuatan bid'ah. Makanya para ulama mengatakan, sebelum Anda memutuskan ini bid'ah atau tidak, Anda harus kuasai dua hal minimal. Usul bid'ah, itu penjelasan detailnya tadi, itu baru satu poin loh. Ada puluhan poin lain yang harus dijelaskan. Tapi saya bawakan yang mudah. Yang kedua, harus menguasai sejarah. Selain sejarah yang berkaitan dengan orang yang membawa syariat, juga sejarah amalan-amalan yang baru muncul saat ini. Contoh, ya Rabbi tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Itu perbuatan apa menurut antum? Dari mana antum tahu itu bid'ah? Harus tahu sejarahnya. Sejarahnya perbuatan ini dibuat di tahun 1965 pada masa PKI. Untuk apa? Untuk menangkal PKI. Dibuatlah tawasul Badar namanya. Tawasalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Itu dibuat di Indonesia tuh. Pada tahun 1965. Berarti 20 tahun sebelum saya lahir. 20 tahun sebelum saya lahir. Ya kan? Lalu itu diekspor di negara-negara yang satu Nusantara. Entah Malaysia, Brunei, dan seterusnya. Hebat Indonesia. Selain produksi rokoknya yang banyak, bid'ahnya juga banyak. Itu termasuk perbuatan yang diada-adakan secara hukum syariat. Kemudian contoh lain. Antum mau katakan baca Quran di waktu acara mati 7 hari, 40 hari. Orang akan nanya, dari mana ente tahu itu bid'ah? Itu bukan hanya perbuatan bid'ah, ikhwan. Itu mencampur aduk antara kebaikan dan kebatilan. Dari mana kita bisa jelaskan? Dari sejarah. Adanya perbuatan merayakan acara rawahan 7 hari, 40 hari, sampai 100 hari, atau di sebagian daerah 99 hari. Itu berawal dari ajaran Hindu Brahman. Yang dibaca dulu kitab Weda. Di abad ke-6 Masehi, banyak orang Tionghoa masuk ke India, beragama Buddha. Mereka sebelumnya tidak tahu ajaran 7 hari, 40 hari sampai 99 atau 100 hari tadi. Oleh orang-orang Tionghoa menyaksikan bahwa acara ini bagus nih. Karena dalam keyakinan acara tersebut ada keyakinan ruh setelah dicabut tidak langsung dibawa ke alam lain. Tapi berada dulu di alam sirkulasi ruh. Pembersihan ruh dulu. Selama 40 hari berlipat 40 hari dan seterusnya. Di abad ke-8 Masehi, dari India, orang-orang keturunan Tionghoa tadi kembali ke negerinya, membawa ajaran itu dan dimasukkan ke ajaran Buddha. Karena banyak orang Buddha dari Tionghoa masuk agama Kristen, maka dibawalah itu ke dalam ajaran Kristen, tapi tidak boleh dimasukkan ke dalam kitab suci. Tapi hanya boleh dilakukan secara praktek. Karena diingkari oleh pendeta-pendeta Kristen. Keyakinan 7 hari, 40-an hari, dan seterusnya tadi. Karena di Indonesia banyak orang Buddha dan Hindu, maka ketika masuk Islam, terbawalah budaya itu. Tapi dirubah yang dibaca. Tuh, tadinya baca kitab Weda, sekarang kitab Al-Quranul Karim. Pertanyaan, perbuatan orang musyrik bersih atau kotor? Siapa yang menyaksikan? Allah, innamal musyrikuna najasun. Musyrik itu amalnya najis. Najisnya berat. Karena najis dirubah menjadi najas. Saya bacanya najis. Tapi Allah rubah baris kasrah menjadi fathah.
itu menambah bahwa itu semakin kotor amalan mereka itu. Quran suci enggak? Ketika amalan kufur dicampur dengan kesucian Al-Quran, jadi apa? Jadi sesat. Sekarang air minum yang putih ini, kalau saya minum pada saat haus, enak gak? Bersih suci lagi. Coba tiba-tiba antum campur terasi ke sini. Ini bukan najis terasi loh. Apalagi antum suruh anak kencing di sini, mau gak anak minum? Hah? Kan suci airnya Ustaz. Iya, tapi antum baru campur dengan apa? Atau enggak usah minum dicampur air najis. Diminum air ini tapi ditaruh kotoran di depan saya yang bau. Minum sambil lihat kotoran. Maka Allah katakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur aduk antara kebenaran dan kebatilan. Begitu cara menjelaskan. Ya kalau cuma sekedar oh bid'atun dolala, nanti ditampar lagi sama bapaknya sendiri. Atau diusir dari kartu keluarga. Ente keluar dari kartu keluarga. Sebagaimana perkataan orang tua saya dulu, jika kamu membawa ajaran baru, kena celurit. Betul mau dicelurit leher saya, karena saya ngomong. Semua perbuatan bapak saya bid'ahkan dulu. Akhir celurit mau melayang di leher saya. Setelah saya tahu cara menjelaskannya, alhamdulillah, tidak ada lagi kekerasan seperti itu. Minimal mereka tidak akan ganggu kita. Jelas enggak? Maka bid'ah itu penjelasannya harus betul-betul kuat. Detail, rinci, sejarah, usul bid'ah harus dikuasai. Terus tasyabuh itu apa? Tasyabuh itu lebih umum. Dari satu sisi ya. Yaitu meniru-niru perbuatan orang kafir. Kalau bid'ah itu tidak ketahuan bahwa itu perbuatan buruk. Tapi tasyabuh bisa ketahuan. Ya, misalnya ada ibu-ibu eksotik. Ada kan? Yang gaya-gaya seperti apa yang sekarang ini anak-anak muda itu. Ya. Bergaya joget di TikTok, goyang-goyang gitu. Ini termasuk tasyabuh dengan siapa? Orang kafir. Kalau mau goyang-goyang di hadapan suami sendiri. Mutar-mutar seperti ular kobra kah? Seperti singa kehausan kah? Terserah. Ya. Tapi kalau sudah seperti yang terjadi di media-media sosial, ini termasuk tasyabuh dengan ahlul kufur. Atau meniru tasyabuh dengan wanita misalnya. Menyerupai wanita. Laki-laki pakai BH, misalnya gitu. Atau dia pakai lipstick, lebih parah lagi alisnya dicukur botak, nanti dikasih spidol baru gitu. Itu tasyabuh. Atau berpakaian seperti pakaian orang-orang kafir yang khusus, yang khas. Pakaian pendeta, topi ulang tahun tuh. Nah, itu juga termasuk tasyabuh. Orang yang ulang tahun tasyabuh enggak? Tasyabuh. Tasyabuh dengan orang kufar. Apakah bid'ah mengadakan pengajian taklim beberapa hari sebelum akad nikah? Wallahu a'lam, kalau dia ingin mempersiapkan ilmu maka tidak masalah. Artinya dia persiapkan ilmu untuk pernikahannya maka itu tidak masalah. Tapi kalau disebutkan ada keutamaannya harus dan itu harus keharusan sampai menentukan sekian hari dulu baru menikah, maka ini bisa jatuh dalam perbuatan yang diada-adakan. Karena ada hal-hal yang dia utamakan. Tapi kalau sekedar dia ingin tahu ilmunya, dia undang ustadz menjelaskan tentang begini cara menikah, ini hak istri, ini hak suami. Dan biasanya itu lebih nancap ilmunya karena bersama dengan emosi. Dia belajar dengan emosi yang meluap-luap. Maksud emosi di sini bukan emosi marah. Tapi dia siapkan hatinya untuk menerima ilmu. Apakah bid'ah mengadakan acara tahunan peringatan kelahiran majelis taklim? Ya, sama ini, apalagi nih bid'ah peringatan majelis taklim. Ya, jangan diadakan. Ya. Bahkan jangan diingat
kapan kita mulai kajian kemudian kita adakan itu. Kalau sekedar ingin mengingat sejarah tidak apa-apa. Artinya bukan mengadakan peringatannya. Kapan kita mulai kajian tafsir misalnya begitu. Oh tahun ini. Ada yang masih ingat nggak? Ana lupa. Ana lupa. Benar, Ana lupa. Oh yang Ana ingat tuh di rumah Bapak Jenderal ya. Mayor Jenderal siapa itu waktu itu? Semoga Allah balas kebaikan beliau. Dan juga istri serta keluarganya. Dan juga membalas kebaikan teman-teman yang ada di masjid ini. Yang masih memberikan izin buat kita untuk kaji Al-Quran. Tapi saya kira itu. Tidak ada yang lagi ditanyakan. Udah jam 11 lewat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.